Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di mana saja hari ini. Salam literasi and stay health and stay happiness. Ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Kali ini kita kedatangan teman bicara spesial, tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi, bantu buat subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih. Oke, hari ini judul kita adalah strategi melawan malas baca. Lagi-lagi kita membahas soal tidak bosan-bosannya, kita akan membahas tentang literasi. Karena memang ini penting sekali. Hari ini kita kedatangan teman bicara spesial, beliau adalah Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Wilayah Sulawesi Utara. Saat ini aktif juga dalam sebagai pustakawan. Jadi pustakawan di Sulawesi Utara ini memang limited edition gitu ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Kak Sony Marasabesi. Hai Kak, apa kabar? Halo Kak Dila. Hai Kak Sony, gimana kabarnya Kak? Luar biasa hari ini. Luar biasa dan biasa di luar begitu ya. Betul Kak, sekali. Apalagi bisa hadir di tengah-tengah ya, sobat-sobat literasi. Yes. Baik Kak Sony, hari ini kan baik. Dila pengen tahu dulu nih, perjalanan Kak Sony dari mana, terus akhirnya bisa menyempatkan waktu. Ini kan orang sibuk banget ya, gitu. Bisa menyempatkan waktu untuk menemani atau menyapa teman-teman sobat literasi yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Hari ini memang sibuk ya, cuma karena satu kesempatan yang luar biasa diundang. Terima kasih kita banyak, bisa Kak Sony. berbagi, berbagi dengan yang lain. Iya. Itu yang termotivasi sehingga waktu harus diluangkan untuk datang di sini. Apalagi yang hadir di sini kan terbatas. Yes. Tidak semua orang, sehingga waduh. Siap. Kami yang merasa terhormat karena Kak Sony sudah mau hadir di ruang podcast kita bersama dengan teman-teman sobat literasi. Baik, Kak Sony, terima kasih banyak, dan Dila juga. Bisa nggak, Kak Sony ini kan adalah Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Sulawesi Utara. Bisa cerita sedikit nggak Kak tentang forum ini? Jadi forum ini adalah perkumpulan orang-orang yang mengelola perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Di Sulawesi Utara perguruan tinggi negeri itu kurang lebih ada 10. Dan ada mau ketambahan satu lagi Politeknik Pariwisata. Itu yang daerah Kelase. Menarik. Kemudian yang swasta kurang lebih ada 40-50, itu tersebar memang di Sulawesi Utara. Nah, itu yang tugas berat memang untuk merangkul mereka-mereka ini untuk gabung dalam suatu organisasi namanya Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Sulawesi Utara. Dari situ kita kan terbentuk tahun 2020 ya. Selesai 2024 lewat satu pemilihan dan dilantik pada bulan Juni oleh Pengurus Pusat. Dari sini organisasi ini memang mewadahi para organisasinya perpustakaan itu sendiri. Kalau SDM-nya itu pustakanya itu ada IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, tapi kita kan selagi forum tidak hanya mengurus organisasi, tapi dalam organisasi itu kan pasti ada SDM-nya. Kita juga akan ke situ. Dan Desember kita telah selesai evaluasi program, sekaligus susunan program, dan rencana akhir Januari kita start untuk program tahun 2023. Jadi lagi hangat-hangatnya nih ya. Betul Kak Sony sekali. ya, karena merancang strategi untuk program-program di tahun 2023. Betul. Menarik sekali. Kita tunggu strategi-strateginya. Asik. Baik. Kak Sony, terkait dengan judul kita hari ini adalah strategi melawan malas baca. Bagaimana Kak Sony melihat landscape minat dan daya baca masyarakat di Sulawesi Utara? Kalau melihat, pertama ada yang mengatakan kalau melihat minat baca, lihat toko bukunya.
Oke. Ya, ada beberapa Salah satu indikator. Indikatornya. Kemudian yang lain berapa banyak orang berkunjung ke perpustakaan atau ke pojok-pojok baca gitu. Berapa banyak loss yang dipinjam. Kemudian ada orang melihat berapa banyak media cetak yang dibeli oleh masyarakat. Nah, waktu sebelum Covid memang lagi media cetaknya laris manis ya. Pertama mudah didapat, kemudian bacanya juga ringan-ringan ya. Saya minat baca masyarakat Sulawesi itu tinggi. Tinggi. Yang jadi kendala setelah masuknya Covid ya. Orang terbatas pergerakan, mau kemana-mana juga tidak bisa. Kemudian beberapa kendala mengenai orang mau baca itu akhirnya muncullah satu inovasi bidang IT ya. Kayak di kampus-kampus, sekolah-sekolah ada Zoom ya. Orang bisa tetap muka dan sebagainya. Kemudian orang berkembang ke e-book. Jadi yang dulu tercetak sekarang bagaimana ke dalam bentuk digital. Nah, itulah sehingga kita lihat minat baca masyarakat itu sangat tinggi. Sebenarnya menurut Kak Sony sendiri itu terlihat memang tinggi gitu. Iya, tinggi. Indikatornya Kak Sony melihat begitu tinggi itu karena memang yang tadi sebelum pandemi banyak yang baca. Karena setelah pandemi kan agak berkurang, dan sekarang setelah sudah mulai jadi endemi itu sudah mulai meningkat. Tetapi bukan lagi ke cetaknya orang cari, ke digitalnya orang cari, gitu kan. Sehingga orang lebih nyaman baca yang digital kan. Sebuah media cetak hanya dalam genggaman. Dia bisa berlangganan kan, per tahun atau apa. Jadi tidak disibukkan lagi dengan bawa-bawa koran yang dia mesti baca kan, besar-besar mesti baca itulah. Itu yang sekarang orang kecenderungannya ke situ. Termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan perpustakaan. Jadi orang kecenderungannya ke sana sekarang. Jadi dipacu memang untuk ke situ melihat apa yang terjadi pada waktu Covid. Itu sih memang ya. Saya rasa itu masih tinggi. Om Sony melihat bahwa sebenarnya itu adalah bagian yang optimis ya. Om Sony nggak mau bilang nih bahwa Kak Sony nggak mau ngomong. Kak Sony nggak mau bilang kalau masyarakat Sulawesi Utara tuh minat bacanya kurang gitu. Sebenarnya tidak mau bilang begitu, tapi lebih ke motivasi bahwasannya masih ada peluang untuk tetap meningkatkan daya dan minat di Sulawesi Utara gitu ya. Oke, Kak Sony, kalau kita bicara soal landscape-nya dan kemudian kita bicara soal tadi juga ternyata indikatornya hadir kok gitu. Tidak kemudian melulu masyarakat selalu bilang masyarakat Indonesia tuh minat bacanya rendah gitu, tapi sebagai seorang ketua forum perpustakaan perguruan tinggi melihat tidak demikian sebenarnya. Harus perlu dikaji lagi deh kayaknya penelitian betul. Begitu kan? Karena kan ini udah tahun 2023. Penelitian yang kemarin itu kan udah zaman kapan gitu kan? Betul. Nah, harusnya kapan? ada Up to date lah ya. Yes, gitu. Nah, tantangan utama sebenarnya daya baca atau peningkatan daya dan minat yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara itu seperti apa? Jadi tantangannya kita kan karena terbatas ya, jadi sehingga tantangannya karena terbatas sehingga orang juga jadi malas bergerak, kemudian mungkin juga karena berkekurangan, atau ada yang berkelebihan, saking karena berlebihannya dia pun jadi malas sebenarnya kan. Itu kok gampang, ini gampang, gitu. Semua jadi anggap serba gampang. Di satu sisi bagus, tapi untuk melihat prospek ke depan itu juga perlu dikesampingkan sebenarnya. Itu yang dan pemerintah kan sekarang mulai menggiat-giatkan masyarakat untuk baca, jemput bola salah satunya. Beberapa instansi sudah menyediakan pojok baca, kayak dinas perpustakaan, dan arsip provinsi sekarang buka
di bandara itu ya, Iya, di bandara, sementara digarap ya. Kan itu sebuah terobosan toh. Gitu. Itu salah satu. Kemudian ada juga masyarakat yang kelompok-kelompok masyarakat komunitas yang memang giat, tidak pernah surut semangatnya untuk mengajak masyarakat untuk baca. Karena dengan baca kita bisa mengetahui dunia yang lain. Gitu sih. Berarti memang sebenarnya tantangan utamanya bisa jadi itu adalah karena kelebihan fasilitas atau mungkin kurangnya fasilitas gitu ya. Betul. Jadi memang ada beberapa indikator yang perlu dikaji. Tidak semerta-merta bahwa toko bukunya hanya segini lantas itu bisa jadi kan sekarang benar tadi disampaikan Kak Sony bahwa banyak kok yang sudah kemudian didigitalisasi gitu. Iya. Bagaimana? Nah, sekarang Kak Sony, bagaimana kemudian Kak Sony strategi deh gitu. Strateginya Kak Sony sendiri untuk meningkatkan daya baca khususnya untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Jadi strateginya awalnya dari kita sendiri. Untuk meningkatnya gimana? Bacalah bacaan yang disukai. Mungkin satu hari ini baca yang disuka, mungkin 1 halaman, 2 halaman, besok meningkat lagi, gitu kan? Nah, mungkin di kompleks itu atau di mana ada yang bisa kasih pinjam buku. Dulu kan zaman-zaman dulu kita ada kayak Kopingho, itu banyak kayak itu kan. Nah, dari situ saya bisa strateginya itu. Jadi abis ini kembalikan lagi atau ke perpustakaan. Kan ada bacaan-bacaan yang ringan-ringan gitu. Itu bisa di situ sebenarnya strategi salah satu. Jadi yang sederhana dulu, yang ringan-ringan yang kita suka, dari situ baru mulai ke hal yang besar. Kemudian strategi pemerintah tadi, kalau pemerintah kayak tadi sampaikan, sekarang lagi berupaya besar-besaran memang. Jadi sekarang kan bukan hanya sekedar baca ya, tapi bagaimana dari hasil bacaan itu bisa menjadi satu produk untuk kesejahteraannya. Jadi perpustakaan daerah literasi yang mensejahterakan gitu kan. Jadi bukannya sekedar baca, tapi bagaimana yang kita baca itu bisa di-apply dalam kehidupan saya atau bisa mendapatkan income. Itu bagi saya itu strateginya dari diri sendiri, motivasi lah gitu loh. Kembali ke diri sendiri gitu ya. Kalau tadi Kak Sony sudah menyampaikan bahwa bisa lewat bacaan yang memang disukai gitu, kemudian juga bisa dengan berbagai upaya dari bahan bacaan itu kemudian menjadikan manusia juga atau masyarakatnya punya sebuah life skill nih gitu. Betul. Yang tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu. Ada juga saya bisa tambahkan kalau seandainya di sekitar kita nggak ada, di perpustakaan nasional itu ada. Jadi kita bisa pinjam koleksi digitalnya. IPusnas. IPusnas itu. Jadi yang penting kita mendaftar, kita bisa registrasi, kita bisa pinjam buku, tapi dikasih jangka waktu. Jadi buku digital itu bisa dipinjam. Kita kan tidak pernah berpikir buku yang ada di Jakarta kita di daerah bisa pinjam. Dengan adanya COVID itu memberikan pelajaran bagi kita. Di satu sisi memberikan suatu masalah yang besar, di sisi yang lain orang-orang kreatif bisa memanfaatkan itu. Berarti literasi ini juga sebenarnya tujuannya atau ujungnya kan mensejahterakan. Betul. Mensejahterakan berarti income dong. Betul. Benar nggak? Iya betul. Berarti lebih kepada literasi yang harusnya literasi berbasis vokasi. Jadi bacaanlah yang bermanfaat. Kan? Kalau yang lain boleh lah, tapi yang paling banyak domain harus yang bermanfaat. Yang ibaratnya ya bisa meningkatkan kapasitas dirinya betul gitu sekali. Minimal untuk diri sendiri lah ya. Minimal untuk diri sendiri dulu gitu ya. Betul. Benar ya Om Saini ya. Kak Sony, berarti memang yang paling penting adalah kalau sudah mampu teraplikasi di kehidupan sendiri. Rasa-rasanya juga mampu akan bisa berdampak ya. Iya, jadi magnet gitu kan? Bagi orang lain. Dia bisa begitu ya. Iya. Jadi memberikan contoh yang sederhana sebenarnya kan.
Kita mengajar tapi kita tidak melakukan ya sama juga ya, gitu kan. Setuju sekali. Jadi kalau misalnya kita udah bisa belajar dari satu bahan-bahan, misalnya yang kita geluti adalah misalnya pembuatan atau misalnya di kuliner, yang kita baca ya buku-buku kuliner atau sejarah-sejarah tentang kuliner yang kemudian itu mampu menambah wawasan yang ujung-ujungnya dapat berkembang kan usahanya gitu. Kalau yang kita suka kita baca kan otomatis kayak apa, orang kita suka makan, baca bahan makanan gitu. Iya. Mungkin bisa saya di eksperimen di rumah, diuji coba ini enak gitu kan. Ya banyak sekali kan. Betul. Hari ini juga yang bisa kayak misalnya orang membuat sebuah resep makanan atau dia membuat sebuah masakan itu lewat media sosial atau platform-platform digital yang lain. Oke, menarik Om Kak Sony. Baik, Kak Sony, ada nggak sih tokoh yang menginspirasi Kak Sony sampai saat ini, sampai benar-benar terlihat begitu empati dengan gerakan atau concern di gerakan-gerakan literasi, khususnya di forum perguruan tinggi? Ada nggak tokoh siapa yang menginspirasi Kak Sony sampai saat ini? Kalau saat ini saya lihat Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Bandu. Jadi beliau melakukan banyak perubahan, banyak strategi yang dia kembangkan sehingga perpustakaan itu begitu maju, sehingga mendorong masyarakat bukan hanya sekedar baca, tapi bagaimana bacaan itu menceritakan seperti yang disampaikan tadi. Itu memang sangat luar biasa terhadap kegiatan literasi. Hal itu juga didukung oleh beberapa pihak, salah satu BUMN, kayak PLN gitu kan. Dia terjun ke masyarakat lewat CSR-nya gitu kan. Betul. Kemudian ada Bank Indonesia ke perguruan tinggi. Betul. Itu saya sangat membantu sebenarnya. Itu yang salah satu tokoh bagi saya yang ternyata sebagai seorang pustakawan bisa menjadi atau memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Dampak yang luar biasa, betul, dengan sebuah jabatan yang beliau emban saat ini. Betul. Jadi profesi apa sih itu perpustakaan? Apa sih itu pustakawan? Ternyata di zamannya beliau sekarang itu dampaknya sangat luas. Sangat luar biasa. Betul sekali. Iya, memang terlihat sekali ya perpustakaan kita saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya memang sangat begitu maju, ruang komunalnya hadir, betul, ruang sejarahnya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan juga pemimpin kita sekarang ini juga yang ada di Sulawesi Utara, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah nih sekarang lagi berpacu juga ya. Mudah-mudahan juga nih pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan dan terus bisa berinovasi. Kalau dinas kan pengaruh ketokohan Pak Oli sama Pak Stefan, jadi Pak Gubernur sama Wakil Pak itu program beliau Gubernur Wakil mampu diterjemahkan oleh Pak Kadis Kearsipan Daerah sehingga berdampak bagi masyarakat Sulawesi Utara. Kalau dulu kan hanya satu kabupaten kota, tapi sekarang kan bisa di semua kabupaten kota terlibat di dalam kegiatan perpustakaan. Makanya ada pembentukan kayak bunga literasi betul, sampai di kecamatan-kecamatan tuh. Betul. Itu memang dampak luar biasa. Memang itu dampaknya luar biasa dan mudah-mudahan dari hal-hal tersebut juga mampu dirasakan sampai di akar rumput gitu ya, Kak Sony. Oke, Kak Sony, terkait dengan pembicaraan kita hari ini, judul kita Strategi Melawan Malas Baca, punya nggak pesan buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah terkait dengan bagaimana sih agar supaya kita semua tuh tidak terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya hanya sekedar semu atau peningkatan kapasitas lah, Kak Sony? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Rasanya satu, kita harus mampu keluar dari zona nyaman sebenarnya ya. Harus motivasi dalam diri itu harus kuat bahwa kita ini harus maju. Tidak bisa kehidupan saya hanya begini. Betul, Jadi betul. mesti dalam tanda kutip
harus out of the box gitu ya. Gitu, sehingga kedepannya ya kita bisa lah mensejahterakan orang lain. Jadi memang mesti dari motivasi diri kita untuk tetap semangat ya. Masa lalu sih ya biarlah masa lalu jadi pengalaman kan, tapi memang kita harus semangat dan komit dan konsisten dengan apa yang kita inginkan. Kalau enggak susah gitu. Kita akan gampang sekali terbawa arus. Ya kan sekarang kan gampang sekali orang menerima informasi, dia tidak melihat benar atau tidak, langsung memberikan statement, kadang-kadang membuli seseorang padahal belum tentu itu benar peristiwanya kan. Contoh kayak kasus yang barusan yang driver online kan, pertama kita membuli si konsumen, ternyata yang salah adalah si online-nya ini, driver online. Si oknum driver. Oknumnya ini kan. Jadi kita harus optimis dan kemudian kita juga mampu literasi informasi lah, jangan mudah menerima informasi itu begitu saja. Sehingga kita bisa melihat ini benar enggak, benar tidak kan. Kalau kita langsung menerima itu bisa bahaya. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada waduh luar biasa kesempatan ini. Ya berarti memang benar-benar harus pintar memilih dan memilah sebuah informasi gitu ya Kak Sony ya. Nah Kak Sony, Dila penasaran sebenarnya kalau kita sudah akan masuk di penghujung acara, tapi Dila masih penasaran sebenarnya. Kan orang itu ketika saat ini dia seperti ini, ada nggak yang bisa Om Sony sharing? Masa kecil Om Sony itu seperti apa sih? Gitu. Kan kalau Dila sendiri kenapa kemudian senang dengan gerakan literasi, senang dengan dunia literasi? Karena sejak dini memang Dila dekat dengan hal itu. Gitu. Nah, kalau Om Sony sendiri, sampai kan ini sebenarnya menjadi seorang ketua, kemudian juga aktif dalam beberapa organisasi, gerakan, apa yang dari kecil tuh sebenarnya Om Sony itu masa kecilnya seperti apa sih? Ya, kayaknya hampir sama ya. Hampir sama orang dua. Ya. Hanya beda generasi ya Kak Sony ya. Iya, beda generasi. Ya lu begini, waktu saya kecil kan saya dekat dengan tante yang sudah almarhum sih beliau. Beliau kerja di perpustakaan, dulu perpustakaan wilayah. Jadi sering diajak tuh ke perpustakaan. Di perpustakaan. Waktu itu masih di KONI dulu. Oke. Di KONI itu yang sekarang sempat jadi dinas pemuda dan olahraga. Sekarang. Itu di situ. Awal mulanya. Awal mulanya. Kemudian dari situ saya akhirnya kuliah lah di ilmu perpustakaan. Kenapa tertarik? Unstad ya. Karena dari kecil memang di situ kan, jadi ternyata di sini enak, nyaman, kayak apa? Kayak di sini kan ada kan suasana diatur senyaman mungkin kan di sana kan. Kayak di sana ada PAUD, di sini kan ada PAUD sama TK gitu kan. Waktu saya masuk di sini, wah suasananya beda gitu kan. Gitu. Apalagi jumlah peserta didiknya dibatasi gitu kan, menjaga kualitas tentunya. Gitu kan. Itu yang membuat saya tertarik. Sehingga pertama kuliah D2, D3 sampai S1 dan seterusnya ada kuliah. Itu yang membuat, karena dari kecil itu yang menjadi tertanam. Dan kemudian waktu kuliah dulu kan ternyata ada pekerjaan di ilmu perpustakaan itu susah memang, kayak pengolahan kan. Jadi kita mesti buka edisinya, ini mau cari bagaimana nih Kemudian kita kan orang awam di situ, kita kan tidak tahu nomor-nomor di kelas, di buku-buku seperti apa. Kemudian bagaimana penulisan gambar kerja, pokoknya dulu masih pokoknya aduh kacau deh. Tapi setelah di dunia kerja, ternyata itu gampang itu. Sehingga itu lebih memotivasi untuk aktif gitu di dunia mengenai perpustakaan ini. Makanya waktu lalu teman-teman ajak waktu awal pembentukan, bagaimana kalau Kak Sony yang jadi ketua? Karena kan saya menolak sebenarnya. Saya bilang kapasitas saya apa, kemudian
apa yang saya bisa lakukan dengan kapasitas ini. Iya. Masih banyak yang lebih gitu kan. Enggak dong. Tapi waktu pemilihan semua sepakat, ya sudahlah, oke deh. Kalau sebegitu mari dukung gitu kan. Iya. Kita buat program sama-sama, kita laksanakan sama-sama. Iya. Itu memang pengaruh dari masa kecil itu yang membuat saya berangkat sampai saat ini. Iya. Ternyata memang pengaruh yang luar biasa sejak kecil itu memberikan dampak sampai kemudian menjadikan kita bisa memilih gitu ya. Punya keinginan atau punya sebuah prinsip bahwa oh ya udah, saya akan memilih. Betul sekali. Di jalur sebagai seorang pustakawan. Iya. Karena kan menjadi seorang pustakawan itu bukan sebuah profesi yang mudah sebenarnya. Iya. Kayak orang aja yang ngomong bilang pustakawan. Apa sih itu ya? Kalau Dila sih pribadi, Kak Sony melihat seorang pustakawan tuh adalah profesi yang mulia buat Dila. Iya, betul. Karena dia mampu, jujur aja, waktu pertama masuk ke perpustakaan dulu sering diajak gitu yang masih kecil gitu, sampai kemudian beranjak di SMP, Dila masih bingung tuh Kak kalau melihat ada cincin-cincin buku gitu. Betul. Ini apa gitu, ini maksudnya bagaimana gitu, jadi penasaran sendiri kan gitu. Wah, hebat sekali ya orang yang menginventarisasi buku sebanyak itu gitu, yang kemudian itu tersusun rapi. Dan dia pengalaman yang kayak yang misalnya buku yang ada hadir di belakang yang Sobat Literasi lihat saat ini gitu ya, Kak Sony lihat, itu saja kita kewalahan gitu ya. Padahal bukunya tidak terlalu banyak gitu, mungkin masih ratusan gitu atau masih berapa ribuan. Tapi memang pekerjaan seorang pustakawan juga tidak hanya sampai di katalog, kisasi, buku, tapi juga memberikan edukasi yang penting, menyebarkan informasi dalam buku ini ke masyarakat, bertutur. Betul. Luar biasa loh seorang pustakawan. Jadi itu bukan hanya jaga-jaga buku. Iya. Bukan dong gitu. Pustakawan itu malah sebenarnya perpustakaan berjalan kalau betul. Seperti yang kita hadirkan hari ini. Oke, baik. Kak Sony, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk pengetahuannya, informasinya. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Betul. Kita terus bisa juga silaturahmi terus. Kak Sony, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Dila. Sobat Literasi yang ada di rumah, semoga ini terus memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan stay health and stay happiness. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga Kak Sony. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Literasi yang ada di rumah. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Salam sehat dan terus bahagia. Salam literasi. Bye.